Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solehah, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Pada hari ini kita bisa ketemu lagi pada mapel Quran, pada mapel usul fikih. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Islam yang muttafaq atau yang ittifaq, artinya adalah sumber hukum Islam yang disepakati. Pada hari ini kita akan membahas satu saja tentang sumber hukum yang ittifaq atau muttafaq, yakni as-sunnah sebagai sumber hukum Islam. As-sunnah ini adalah segala ucapan, kemudian perkataan atau ucapan, kemudian perbuatan maupun takrir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian nanti as-sunnah ini akan kita bagi menjadi tiga ya. Satu, sunnah qauliyah, yang kedua sunnah fi'liyah, dan ketiga sunnah takririyah. Di dalam Al-Quran banyak ayat yang menyebutkan bahwasanya as-sunnah ini adalah sebagai sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran. Antara lain adalah perintahnya Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul. Ada ayat lain, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dari dua ayat ini saja kita bisa tahu bahwasanya setelah kita mentaati Allah, maka kita harus taat kepada Rasulullah. Kemudian ayat yang kedua tadi, dan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul maka ambillah atau maka laksanakanlah, dan apa-apa yang dilarangnya maka jauhilah. Kemudian fungsi daripada as-sunnah itu adalah satu, sebagai bayanut tafsir, bahwasanya as-sunnah itu berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya masih global. Kemudian memerinci ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Kemudian yang kedua, as-sunnah berfungsi untuk bayanut tauhid. Artinya apa? Menguatkan apa yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Contoh, Al-Quran memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat, untuk membayar zakat, untuk kemudian melaksanakan saum Ramadan. Berikutnya adalah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Di dalam as-sunnah disebutkan bunyal islamu ala khamsin, bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 dasar. Dasarnya apa sih? Satu, kalian bersyahadat kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan salat. Yang ketiga adalah membayar zakat. Kemudian yang keempat berpuasa Ramadan. Dan yang terakhir adalah melaksanakan haji. Fungsi as-sunnah yang ketiga adalah sebagai bayanut tasyri'. Di sini as-sunnah ini berfungsi sebagai tasyri' tersendiri. Artinya apa-apa yang belum dijelaskan di dalam Al-Quran itu nanti dijelaskan di dalam hadis, atau Al-Quran hanya menyebutkan pokok-pokoknya saja, sehingga hadislah yang akan mengupas tuntas tentang perintah yang tadi hanya disebutkan pokok-pokoknya itu. Baiklah anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang as-sunnah sebagai sumber hukum yang kedua, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.